selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian para pendengar podcast berada. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan juga tidak lupa untuk berbuat kebaikan. Nah, selamat datang di podcast Studio Akuntansi dengan aku, Putri Ayudea, yang bakal ngobrol bareng kalian tentang organisasi mahasiswa masih relevan nggak sih? Nah, tentunya aku gak sendiri dong di sini. Aku ditemenin sama Kak Yafi Zenas Asyari. Nah, halo Kak Yafi, gimana nih kabarnya hari ini? Baik sih, alhamdulillah. Kalau dari Kak Arya gimana? Alhamdulillah, kalau aku juga baik. Oke. Nah, sebelum kita mulai ngobrol nih Kak, mungkin diceritain dulu sedikit kesibukannya akhir-akhir ini tuh ngapain aja? Kalau kesibukan mungkin kuliah ya, karena Iya. sudah masuk kuliah juga. Mungkin selain itu juga ada organisasi, terus juga ada kegiatan-kegiatan kayak proyek-proyek lainnya, kayak gitu. Oke. Nah, buat teman-teman, fun fact nih ya, sebenarnya Kak Yafi adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Akuntansi periode 2023 loh. Kasih tepuk tangan dulu gak sih buat Kak Yafi? Tapi juga fun fact nih, ternyata Kak Dia juga bagian dari Nah, kepengurusan. jadi kita sama-sama dalam satu organisasi yang sama dan juga satu periode yang sama. Nah, oke Kak, kita langsung aja ya Kak. Aku mau tanya-tanya nih ke Kak Yafi. Kenapa sih kita harus berorganisasi? Nah, emangnya penting banget ya organisasi? Bukannya kita tahu masih banyak hal-hal di luar lain yang juga penting kayak penelitian, magang, pengabdian. Terus aku juga dengar kalau budaya organisasi mahasiswa itu udah kolot banget dan juga udah nggak relevan lagi zaman sekarang. Nah, tapi tahan dulu nih Kak untuk jawabannya. Karena abis ini kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai masalah ini nih. Nah Kak Yafi, seperti yang kita tahu sekarang, kita kan lagi banyak mahasiswa baru kan ya. Nah, mahasiswa baru itu semua pengen ngisi waktu luang mereka selama kuliah nih Kak. Tapi mereka itu masih bingung, harus ngisi waktu luangnya selama 4 tahun itu ngapain aja. Nah, jadi daripada kalian bingung, mending kalian simak bareng-bareng ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Oke. Jadi kenapa sih harus berorganisasi? Kan seperti yang aku sebutin tadi, kita ada magang, penelitian, pengabdian gitu. Kenapa harus organisasi ya? Betul. Mungkin karena organisasi itu kan biasanya nih teman-teman kayak tanya saran-saran dari kakak tingkat, dari orang tua, udahlah join organisasi gitu, nambah pengalaman atau apa. Nah, mungkin itu hal yang remeh ya, kayak itu mungkin hal yang ya udah langsung diomongin aja nggak masalah. Tapi itu adalah hal yang benar bahwa organisasi itu kita harus join karena itu memberikan kemudahan bagi kita di berbagai hal. Yang pertama itu adalah kemudahan untuk mendapatkan berbagai macam pengalaman. Seperti pengalaman untuk mengikuti ya organisasi itu sendiri ataupun pengalaman dari informasi-informasi yang hanya anak-anak organisasi ketahui kayak gitu. Jadi mungkin utamanya itu adalah kesempatan kayak gitu. Kenapa kok pentingnya kita join organisasi? Nah, betul. Jadi ngomong organisasi nih Kak, terutama di UM sendiri, ada berapa sih Kak organisasi kampus itu? Kalau organisasi itu sebenarnya ada banyak ya. Ada yang pemerintahan sama non-pemerintahan. Tapi kalau mau dibagikan dengan mudah, itu ada 3 tingkatan. Itu ada pertama organisasi kampus. Itu organisasi tingkat kampus, jadi anggotanya semua teman-teman di universitas. Itu ada BEM-U atau BEM Universitas, lalu ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan juga ada UKM. Nah ini kayak minat bakat tapi untuk tingkat universitas. Tapi yang kedua adalah tingkat fakultas. Itu ada BEM Fakultas, lalu juga ada DMF, Dewan Mahasiswa Fakultas, dan juga ada subbidang. Itu minat dan bakat tapi di tingkat masing-masing fakultas. Yang terakhir itu ada HMD atau Himpunan Mahasiswa Departemen. Nah itu di tingkat departemen. Itu sih kalau macam-macam dari organisasi di universitas ya, di kampus. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, gampangnya adalah kalau BEM dan HMD itu sama kayak OSIS waktu kalian sekolah. Dan untuk Dewan Mahasiswa itu sama seperti MPK. Sedangkan UKM dan juga subbidang itu seperti eskul kalian dulu di sekolah gitu ya simpelnya. Nah, oke, kita next nih Kak. Sekarang kan banyak pilihan untuk mengembangkan diri, kayak magang, part-time, ikut lomba, seminar. Nah, sebenarnya bener gak sih Kak, kalau organisasi itu zaman sekarang tuh udah nggak relevan lagi untuk menjadi tempat pengembangan diri bagi mahasiswa? Sebenarnya untuk ucapan organisasi sudah nggak relevan ya untuk pengembangan, itu sebenarnya hal yang sangat salah ya. Soalnya nggak ada yang namanya organisasi nggak relevan. Mungkin yang lebih tepat itu adalah cara operasional dari organisasi itu yang mungkin sudah tidak relevan atau membutuhkan pembaruan. Nah, karena apa? Organisasi itu adalah perkumpulan yang ada satu tujuan tertentu. Dan itu ada di berbagai macam bentuk dan tempat. Baik pun di tempat kerja, di kampus, dan lain sebagainya. Jadi organisasi itu nggak mungkin nggak relevan. Nah, kayak gitu. Jadi, mungkin teman-teman agar menghindari stigma tersebut adalah
teman-teman dapat mengkaji lebih dalam, mencari informasi lebih dalam, menggali lebih jauh, sehingga teman-teman dapat mengetahui apakah memang organisasi itu bekerjanya cocok dengan teman-teman atau tidak. Jika cocok ya silakan bergabung. Kalau tidak cocok maka bisa mencari organisasi-organisasi lain. Karena organisasi itu nggak sedikit, banyak banget organisasi itu. Betul banget. Jadi teman-teman bisa memilih aja nih gimana sih kira-kira organisasi mana sih yang sesuai sama teman-teman semua. Oke, mungkin kita di last pertanyaan Kak. Kak Yafi kan udah lama nih berorganisasi. Benefit apa aja sih yang udah Kak Yafi dapetin dari berorganisasi itu? Mungkin benefitnya ya, yang pertama jelas pengalaman. Kalau misalnya kita bergabung organisasi, tentu banyak banget hal-hal yang akan terjadi atau akan kita alami jika kita nggak bergabung, itu nggak bakal dapat gitu loh. Contohnya kayak mengurus suatu acara tertentu, bertemu dengan pihak mitra dalam suatu acara, terus bernegosiasi seperti dengan sponsor dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Terus selain itu, selain ada pengalaman, itu adalah koneksi. Koneksi itu baik dengan sesama mahasiswa, sesama anggota, dengan koneksi dengan peserta, koneksi dengan bapak ibu dosen, koneksi dengan mitra-mitra di luar, ataupun koneksi dengan teman-teman dari baik itu lintas angkatan, seperti kakak tingkat maupun adik tingkat. Nah juga selain itu adalah kesempatan. Nah kan teman-teman kan ada yang ingin bergabung di lomba, penelitian, dan lain sebagainya, part-time. Nah, jika teman-teman bergabung di suatu organisasi, maka teman-teman itu adalah membuka kesempatan untuk mendapatkan informasi itu jauh lebih besar. Karena teman-teman juga akan beriringan atau bergabung dengan orang-orang yang memang ya sudah sering melakukan banyak sekali aktivitas kayak gitu. Nah, dengan adanya kesempatan itu, teman-teman juga bisa bergabung organisasi dan juga bisa ikut penelitian, organisasi dan juga ikut lomba, organisasi dan juga ikut proyek dosen dan lain sebagainya. Terus juga yang aku rasakan sendiri itu kan sebelumnya ya, di periode sebelumnya tahun 2022 kan itu periode pertamaku. Jadi aku masih di junior, jadi staff di suatu divisi. Nah itu aku dapat kesempatan untuk bergabung di suatu kompetisi mewakili HMD dan mewakili Universitas Negeri Malang di PPK Ormawa. Nah sampai di tahap akhir. Nah itu adalah hal yang nggak mungkin kita dapatkan kalau misalnya kita nggak bergabung di organisasi seperti itu. Jadi ternyata banyak banget ya Kak benefit yang kita bisa raih kalau kita ikut organisasi. Jadi ibaratnya organisasi itu awalan dari kalian kalau kalian mau mencoba hal-hal lainnya. Jadi di organisasi itu kita dapat semua nih apa yang nanti akan kita dapetin di dunia luar. Nah gimana nih teman-teman, pembahasan ngobrol bareng kita tentang organisasi mahasiswa masih relevan nggak sih? Nah semoga abis ini teman-teman dari Departemen Akuntansi khususnya mahasiswa baru udah nggak bingung lagi nih terkait organisasi dan mau ngapain nanti ngisi masa-masa perkuliahan. Nah oke, aku Putri Ayudea pamit undur diri dan sampai jumpa dalam podcast Studi Akuntansi berikutnya. See you!